قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sifat dari Rasulullah SAW yang menyebabkan dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, sampai dipuji oleh Allah dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah dalam firman-Nya, maka karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kamu lemah lembut terhadap mereka. Ini akhlak dan budi pekerti beliau. Terhadap sesama manusia, beliau senantiasa lemah lembut. Beliau selalu menghindar dari sikap kasar, keras dan kaku. Siapapun yang beliau hadapi, beliau selalu mengedepankan lemah lembut. Bahkan Allah nyatakan, seandainya kamu itu keras, kasar, kaku hatimu, sungguh dan pasti mereka akan pergi dari sekelilingmu, tidak akan mau duduk di sampingmu karena sikap kerasmu, kakumu dan sebagainya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, justru senantiasa mengedepankan kelemah lembutan, tidak ada kekerasan, kekasaran, sehingga tidak ada yang menjauh dari sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan untuk menjadi pemaaf. Fa'fu anhum, ampunilah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Kemudian beliau juga diperintahkan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Padahal sekelas nabi, sekelas utusan Allah, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Namun dalam memutuskan suatu perkara, masih Allah perintahkan untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, tidak egois, tidak mentang-mentang pemimpin, tetapi bermusyawarah dengan yang lain. Sampai pada tingkat dalam perang Badar, itu beliau dalam menentukan tempat di sini, enggak. Begitu beliau memilih suatu tempat, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang Anda pilih ini wahyu dari Allah atau dari Anda sendiri? Dengan penuh sopan santun sahabat bertanya. Maka kata Rasulullah, dari aku sendiri. Alangkah baiknya kalau kita pindah yang sebelah sana, kata para sahabat. Di sana tempatnya lebih tinggi, di sana banyak airnya, kita bisa menutup air yang ada di sekitar sini dan menghidupkan air yang ada di sana.
agar mereka kekurangan air. Air sangat penting dalam peperangan. Yang kedua, di situ tempatnya lebih tinggi, kita bisa mengawasi mereka ketika mereka datang. Benar, kita pindah sekelas Rasulullah. Tapi kalau orang yang egois, kamu siapa? Aku Rasulullah. Tidak. Ya. Inilah akhlak yang mulia. Tatkala memang itu bukan wahyu. Kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Mungkin terjemahnya harga mati. Ya, demikian. Selanjutnya juga merupakan akhlak yang mulia. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu sudah bertekad bulat, ya, mantep atas suatu perkara, fatawakkal 'alallah. Lanjutkan apa yang kamu sudah bertekad bulat itu. Ya. Jangan bimbang lagi. Iya enggak, berarti belum bertekad bulat. Kalau sudah bertekad mantep, jalani, maju. Ya, kemudian bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan itu kepada Allah. Dan bergantunglah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang bertawakal. Dan kalimat ini bukan berarti tidak menjalani sebab. Ya, sebab dijalani tanpa bertawakal merupakan kesyirikan. Tawakal tanpa menjalani sebab juga merupakan suatu kesalahan. Sebab dengan tawakal ini harus selalu disertakan, harus berjalan bersamaan. Seperti dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himason taghdu himason wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian itu benar-benar bertawakal, ya, tawakal yang sesuai dengan tuntunan syariat, bergantung kepada Allah dan menjalani sebab untuk mendapatkan apa yang Dia inginkan, sungguh dan pasti Allah akan berikan kepada kamu rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang dia pergi di pagi hari dalam keadaan tembolok dan perutnya kosong. Ya. Kemudian pulang di sore hari, perutnya kenyang, temboloknya penuh makanan. Nah, inilah bentuk tawakal yang syar'i. Dia bergantung kepada Allah. Ya. Kemudian dia jalani sebab. Bergantungnya pasti Allah ngasih rezeki. Sehingga dia akan pergi kemana saja yang Allah takdirkan. Kemudian setiap sore dia pulang ke tempatnya. Dalam kondisi perutnya kenyang, temboloknya penuh isi. Baik dia pemakan biji-bijian ataupun pemakan serangga. Selama dia Allah kasih kehidupan, pasti Allah berikan padanya rezeki. Nah, inilah bentuk tawakal. Jangan menyatakan sudah tawakal kepada Allah, burung ini nggak mau keluar dari sangkarnya, dari sarangnya. Ya, akhirnya dia akan mati kelaparan. Demikian ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Jadi tawakal
harus disertai dengan menjalani sebab. Jangan mengandalkan sebab, itu syirik. Ya. Meninggalkan sebab juga suatu kesalahan. Jalani sebab dan serahkan perkaranya itu kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisa dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, sungguh dan pasti telah datang kepada kamu seorang utusan dari kaummu sendiri, yang dia itu memiliki sifat azizun 'alaihi ma'anittum. Ya. Sangat terasa berat atas beliau, ya, ma'anittum, sesuatu yang memberatkan kalian, sesuatu yang menyebabkan kalian itu menderita, itu terasa berat oleh beliau. Harisun 'alaikum, beliau juga orang yang sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Sangat berharap keimanan itu ada pada kalian. Sangat berharap keselamatan itu kalian dapatkan. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau itu sangatlah pengasih dan penyayang. Begitu pula juga penyantun. Inilah akhlakul karimah yang dengan sebab itu beliau mendapatkan pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang itu akan mendatangkan kecintaan yang sejati. Yaitu beliau merasa sedih, merasa berat tatkala melihat umat manusia berada dalam kesyirikan, melihat umat manusia di dalam kesesatan. Beliau sangat sedih, terasa berat pada diri dan hati beliau, sehingga beliau berusaha mengajak mereka kepada hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka, walaupun beliau mendapatkan rintangan, penentangan, dan hal-hal yang menyakitkan yang lainnya. Tetap beliau bersabar, tetap mengajak mereka kepada tauhid, tetap mengajak mereka untuk bersabar, untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh, untuk senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dan juga menyebarkan kasih sayang sesama manusia. Antusias beliau untuk menyelamatkan umat manusia, siang malam beliau berdakwah dengan menghadapi resiko-resiko yang sangat besar, yang dicaci, yang dimaki, yang dimusuhi, mau dibunuh, disiksa, dan sekian macam penderitaan yang barangkali
kita tidak punya kemampuan untuk menerima hal-hal yang menjadi beban beliau. Belum tentu kalau kita hidup di masa itu kita menjadi pengikut beliau. Ya, menjadi pengikut saja, apalagi seperti beliau. Karena sangat berat. Untuk mengikuti beliau saat itu sangat berat. Siksaan, celaan, boikot dan yang lainnya menanti, antri panjang. Ya, yang itu harus dihadapi semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sejak lahir sudah mengenal itu iman. Mengenal itu Islam. Mengenal akhlakul karimah, adab-adab yang sempurna. Sehingga hingga sampai saat ini, tatkala kita berusaha untuk komitmen dengan agama kita, ujian dan cobaan itu terlalu ringan kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para pendahulu kita.